Penyertaan Allah sangatlah penting dan terutama di dalam kehidupan kita. Sekalipun secara mata jasmani kita tidak melihat Allah, tetapi kita tetap percaya dan mengakuinya di dalam hati dan mulut kita, maka Allah akan memperhitungkan semuanya itu sebagai kebenaran. Percayalah bahwa Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar, Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang telah menyatakan dirinya perbuatan-perbuatan yang ajaib kepada nenek moyang kita, para nabi dan para rasul. Dia Allah yang setia akan janji-janjinya, dan ada saatnya nanti ketika kita sebagai orang-orang yang percaya telah didapati siap sedia di hadapan Allah, maka Tuhan Yesus sendiri yang akan datang menjemput kita. Lalu, apakah kita sebagai orang-orang yang percaya sudah siap sedia menghadapi datangnya hari Tuhan datang kembali ke dalam dunia ini? Tuhan Yesus berkata, "Ketika aku datang ke dalam dunia ini, adakah aku mendapati iman di bumi ini?" Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Tapi kalau kita cermati perkataan Tuhan Yesus, ini adalah suatu masa yang sukar, di mana iman kita akan dimurnikan seperti orang memurnikan emas dan perak. Apakah saat ini kita seperti orang kaya yang bodoh yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus dalam suatu perumpamaan? Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Orang kaya yang bodoh ini tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya nanti. Hatinya sudah tertutup untuk hartanya yang banyak. Semuanya itu adalah tipuan iblis supaya kita tidak bisa mendekat kepada Allah, tapi supaya hati kita terseret dan terpikat oleh harta kekayaan dunia ini yang membawa kita kepada kebinasaan. Tuhan mau hati kita bersih, tidak dikotori oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Allah tidak mau dinomorduakan oleh kita. Apapun yang membuat hati kita kotor, hati kita gelap, membuat Allah tidak berkenan di dalam kehidupan kita. Dan orang yang tidak berkenan di hati Allah tidak mungkin dapat masuk dalam kerajaan sorga. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ketika Allah hendak memusnahkan Sodom dan Gomora dengan hujan belerang dan api yang berasal dari Tuhan, tetapi setelah Lot dan kedua anaknya tiba di Sowar, yakni kota kecil yang diminta Lot untuk menyelamatkan dirinya, barulah kota Sodom dan Gomora dijungkir balikkan oleh Tuhan dengan hujan belerang dan api. Demikian juga pada zaman Nuh, setelah Nuh dan seisi keluarganya, bersama mereka juga segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, segala jenis binatang yang melata di bumi, dan segala jenis burung, segala yang berbulu bersayap, segala makhluk yang memiliki napas hidup, datang sepasang demi sepasang kepada Nuh dalam bahtera itu. Semua yang datang itu masuk jantan dan betina dari segala makhluk seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera. Setelah 7 hari kemudian air bah meliputi bumi selama 40 hari 40 malam, dan Allah menghapus dari muka bumi segala yang hidup yang telah dijadikannya. Demikian juga tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Ini adalah pekerjaan Allah Bapa dan urusan dari Allah Bapa sendiri. Kita tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Allah menghendaki agar kita senantiasa siap sedia dan berjaga-jaga. Allah tidak menghendaki diri kita seperti buah yang mentah, tapi Allah Bapa mau kita menjadi buah yang matang, buah yang siap, sempurna untuk kita dapat diangkat ke awan-awan menyongsong Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk yang kedua kalinya ke dalam dunia ini menjadi pengharapan kita semua yang dengan setia dan tekun menanti mengharapkan kedatangannya, sama seperti yang telah Rasul Paulus lakukan. Demikian juga dengan kita.
Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Kalau aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Kekuasaan atas surga dan bumi, juga kekuasaan untuk menghakimi, telah Allah serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah anak manusia. Mengapa Yesus Kristus harus menjadi anak manusia? Karena sejak awal penciptaan manusia, Allah telah memberikan kepada manusia kekuasaan untuk memerintah atas semua ciptaan Allah. Dan sekalipun manusia telah jatuh ke dalam dosa, Allah tetap tidak mengubah pendiriannya. Allah tidak pernah menyesal akan apa yang telah dijadikannya. Sekalipun untuk sementara waktu, kekuasaan manusia telah dirampas oleh iblis melalui tipu dayanya kepada manusia, sehingga manusia takluk menyerah kepada iblis yang memerintah atas kematian, sehingga kematian menjalar kepada semua orang. Sampai waktunya Allah sendiri, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dalam dunia ini untuk menjadi penyelamat manusia, menebus dosa-dosa manusia, dan memusnahkan kekuasaan iblis, dan mengambil kembali kekuasaan dan wewenang yang sudah dirampas oleh iblis itu dan dikembalikan kepada manusia, supaya manusia kembali kepada tujuan Allah yang semula, yaitu untuk menguasai, memerintah atas ciptaan Allah. Itulah sebabnya Allah tidak datang ke dalam dunia ini tanpa diundang oleh manusia yang adalah orang-orang tebusannya Allah, yaitu melalui doa-doa yang dinaikkan kepada Allah. Allah sangat menghargai kekuasaan manusia, dan Allah tidak akan bekerja atau mencampuri urusan manusia, umat tebusannya, dan Allah menunggu sampai kita datang kepadanya dan meminta Allah untuk bertindak. Inilah pentingnya bagi kita orang-orang percaya untuk berdoa, supaya Allah turut campur tangan di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat bekerja sama dengan Allah agar kehendak Allah terjadi baik di bumi maupun di sorga. Inilah keberanian kita untuk datang kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, sebab kita adalah kawan sekerja Allah. Ketika kita datang kepada Allah di dalam doa dan penyembahan kita, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Apabila Musa, Henokh, Abraham, Ishak, Yakub, dan nabi-nabi lainnya, juga para rasul, dapat bercakap-cakap, berjalan bersama dengan Allah, mereka menjadi sahabat-sahabatnya Allah, maka kita sebagai orang-orang yang percaya, kita juga menjadi sahabat-sahabatnya Allah, dan kita dapat berjalan bersama dengan Allah apabila kita memilih Allah saja di dalam kehidupan kita. Kita harus melayani Allah dengan tulus ikhlas, dengan tidak ada motivasi yang lain, dan kita harus berjalan di dalam kebenaran Allah. Karena Allah hendak bekerja di dalam kehidupan kita, Allah hendak bersekutu dengan roh kita, masuk dan berdiam di dalam diri kita, sehingga kuasa Allah dapat bekerja di dalam diri kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau sebaliknya kita menyerahkan diri kita kepada dosa, kepada dunia ini, maka kita sedang bekerja bagi kerajaan iblis. Karena sesungguhnya segala kuasa, kewenangan untuk memerintah itu sudah Allah berikan kepada kita. Maka
apabila kita memilih dosa, kita memilih jalannya iblis, apapun konsekuensi yang kita terima, kita tidak bisa menyalahkan siapapun, terlebih lagi kalau kita menyalahkan Allah. Lalu apabila kita disadarkan akan dosa, akan kelemahan kita, maka iblis akan membawa kita kepada perasaan bersalah, suatu ketakutan, kelemahan yang membawa kepada penghukuman. Tetapi Roh Kudus akan membawa kita untuk menginsafkan kita akan dosa-dosa kita, untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan kita. Maka apabila kita bertobat dan mengakuinya kepada Allah, maka kita akan menerima pengampunan Allah sehingga kita dipulihkan dan diselamatkan dari kebinasaan. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yudas telah mengkhianati Tuhan Yesus, tetapi Yudas tidak memiliki kesempatan untuk berbalik, sehingga ketika Yudas menyadari akan kesalahannya, Yudas memilih jalan iblis, yaitu untuk gantung diri dan mengalami kebinasaan. Petrus yang telah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, tetapi sebelumnya Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya." Yang artinya bahwa Petrus memiliki hati yang bersih. Petrus telah belajar mengasihi Yesus dengan kekuatannya sendiri, tapi Petrus belum belajar mengasihi dengan kasih yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga Petrus berkata kepada Yesus, "Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Petrus ternyata menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Pada akhirnya Petrus menyesal, menangis dengan sedihnya. Tapi Petrus memiliki kesempatan untuk memohon pengampunan kepada Allah, dan Petrus dipulihkan hatinya. Dan sesudah kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Demikian juga di dalam kehidupan kita. Apabila kita belajar mengasihi dengan kasih Yesus dan menyerahkan seluruh keberadaan kita kepadanya, maka Allah akan berkenan di dalam kehidupan kita dan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia.